Hana trip musiat. Okay. Engkau makai tanya orang Islam nyo ibu bapa akon. Berkaya-kaya gayu. Genyan. Berusaha kita untuk bisa bermanfaat bagi diri pribadi dan orang lain. Supaya kita itu tak terjerumus ke bawah garis kemiskinan. Karena kalau kau uyupnyan kakak abang, ibu, yo, sulit menerima kebenaran. Karena perut itu sulit untuk diajak kompromi. Genyan. Jadi makanya sebutuh ji nyo dakwah atau tausiah sebutnyo kalau menurut lontuan agak-agak aji nyo minta maaf gure-gure minta maaf agak-agak aji nyo itamong kok gelinyung nen itu biar kok gelinyung wi de walaupun demikian karena danyo katruk kuno ganto silaturahmi sesama kita silaturahim. Kemudian buka bersama nanti dengan anak-anak kita sama-sama dan nontu. Cuman sedikit yang ingin Tuhan sampaikan dang-dang menjelang berbuka puasa. Insyaallah agak-agak 20 atau 25 menit. Nanti tanya kata buka puasa. Ya, ini sedikit aja. Coba lu adik-adik. Adik. Halo. Nyo yang agamo coba ada. Ini kalian yang hadir di sini puasa semuanya? Alhamdulillah. Adik-adik yang perempuan? Alhamdulillah. Mak, anak puasa ya rumah? Oh, puasa. Dah ya. Coba lihat bentar deh ya. Bahasa Indonesia yang fasih. Baik lagi kamu yang tinggal di kampung. Muruno bahasa Indonesia. Ketika tu ulua kanjai. Nyobek orang lain lon pegah lon sendiri sudah pernah kanjai. Ka pernah kanjai ngon bahasa Indonesia, munyo bahasa Inggris sana payah pegah. Cik kawai pun kanjai. Ketika bertemu dengan dua orang bule, tu paak tu aak lun. Padahal sabuh motok nyo apa gure-gure leke mengah gure untuk dapur sengap anu mi atiat. Lai hana cara nyo kunyo carai. Ngono mi oh makanan bule coba adik. Dak, yang pertama kalian itu sekarang masih SD. Lancarkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia nanti kalian butuhkan ketika kalian keluar dari Aceh. Ada di Aceh pun hampir rata-rata pakai bahasa Indonesia. Cuman nyonya adik-adik biasakan dengan teman-teman di sekolah itu berbicara bahasa Indonesia supaya kalian lancar nantinya. Tapi ingat, bek ngongon mak bahasa Indonesia. Nanti ipeh mak ngawu. Tapi pucit dengan teman-teman di sekolah biasakan pakai bahasa Indonesia. Untuk apa? Bisa supaya lancar kalian. Bek Malay singo, lon yang kali Malay. Sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan. Sebetulnya aib. Tapi biarlah saya buka aib saya sendiri untuk agar supaya menjadi pelajaran bagi kalian-kalian yang masih kecil. Dulu deh. Coba Adik. Coba. Lon 2024 baru-baru belakangan yo. Berangkat ke Jakarta. Naik pesawat. Ya kan? Ana mungkin tapak lon ja. Bak najino jak waji ngon tapak. Lebih bagah jak ngon tapak daripada tapai pesawat. Ajak ju. Kon saboh payah tak pegah paspor. Kalau pegah liabu pun lewat Thailand lam. Nyainan pi Allah. Nak guna ada pegah aja bang. Coba le. Jakarta naik pesawat. Watenya lon me unelu. Hana bisa lon pasolan kabin pesawat. Ana iterima cairan. Nah ya. Unelu. Adi menyolong pasolam tas, pasolam kabin, takut aku. Menyolong pasolam kabin di dalam, lon takut atu ule gop. Kan? Lam bagasi hanjut, lam kabin hanjut. Tu pasal lon mat. Unelu. Lam toples. Truk pramugari. Kon bidadari. Pramugari. Sampailah pramugari itu sampai ke kursi saya.
Pada tu kenan yuk kursia lon kat lansam. Lomat. Berubah. Kan? Itanyong le pramugarian. Apa itu Pak? Hana ku tepu unele yang bahasa Indonesia apa? Kan? Memang hana lon tepu. Itulah karena tak terbiasanya kita dengan bahasa Indonesia. Ini yang ku kala tu pramugari kata kalau dia lon. Unele. Apa bahasa Indonesia? Unelar kadang. Kon janti ingat lon. Jadi nangon iku dari Aceh Utara. Lon tanyong, bang, unele nyan bang bahasa Indonesia apa? Keun legaknya dari nek tanya unele nani. Igaknya pi sama ngon. Sama a. Adi kan. Apa itu Pak? Unelar bu lengkeun. Hana aku pikir le pelain. Aku tanyong mbak ngon nyanjit. Pamugari kan pi hana itu puji iji pi a. Unelar hana itu pu. Padahal unelu. Akhirnya tanyong mbak lon cairan bawa sini ime ke kedai kiraji to Jakarta baru lon tepu nani kelapa goseng mana kelapa goseng magari kirai unelu yan unelu ilikot pilot tempat ni bak VIP ilikot yang perlalu perabak adik-adik bahasa Indonesia kena lancarkan. Walaupun tinggal kita di Aceh, tanyo di kampung, bahasa Indonesia perlu kalian. Oh hana lon tu biak tengok u kampung lain tungku. Lon tinggai no lambu, tinggai no di Banda Aceh. Lon mekawin kadang ci ino. Hana tente kadang awaknyo tengok jit ke kepala desa, jik ke kadus. Menjadi kalian nanti kadang di kampung ke tungku imum. Hana tu oh tanyo. Jadi dak jit. Kalau bisa bahasa Indonesia kalian itu mesti lancar. Jangan kayak kami sekarang ini. Mu pate-pate. Ya. Dah itu. Jadi dakwah nyo siat nyo. Nyo ngon bahasa Aceh. Bahasa Aceh Selatan. Yo. Guru. Kamu apa? Coba lihat. Ini sebelum kita memasuki Aidil Fitri. Hari yang fitrah. Masa kembalinya kita kepada fitrah. Ka ibu bapak Nurban Bandung di hari Aidil Fitri itu, yaitu Rasulullah pernah mengaminkan 3 doa daripada malaikat Jibril alaihissalam. Nih ibu bapak ya, orang yang tidak diterima puasanya di bulan Ramadan itu ada 3 golongan. Nyo sebenarnya di Aidil Fitri nanti disampaikan. Cuman nyo tinggai leblah uro tu tanyo puasa kakak. 13 hari lagi kita berpuasa, adik belah uro lebih kurang. Anyo dak jut bisa puasa kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 3 golongan manusia yang Allah tak akan menerima puasanya. Walaupun taten dek ngongrah, walaupun tanyonyo le beramal, tapi bila kita salah satu daripada 3 golongan ini nantinya, maka puasa kita itu tak diterima. Pertama, orang yang didoakan supaya Allah tak menerima puasanya oleh malaikat Jibril, yaitu jangan terima puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah ya, tidro anu, nyotidro anu yang temereka bak mak ngon ayah. Ini bagi kita laki-laki dulu abang. Bagi tanyo yang agam-agam, tanyo yang kamu keluarga. Temereka bak mak ngon ayahnyo, bapak ibu, bukan mesti tadut mak tanyo. Tanyo bek tu bayang lah mulai tanyo, munyo londot mak lon. Kemudian hana lon kirim peng ke mak lon. Kemudian lon tenak mak lon. Lon sipak mak lon tengah sumayang. Nyan yang temereka. Tidak. Batasan durhaka seorang anak kepada orang tuanya, yang mesti kita sadari. Ketika seorang orang tua mulai segan untuk mendidik atau berbicara dengan anaknya, ketika tidur anak dipubuat salah, mak kena edam, ayah kena edam, tapi mak ngon ayah merasa segan, merasa hana mangat ditam tanyo.
bakwatenyan walau hantam tadut mak atanyo pada posisi ketika itu kita sedang berdiri seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ingat ya, ketika mak merasa takut bak tanyo, ketika mak merasa segan bak tanyo, sebab menyo gemarit mak tanyo untuk raya su tanyo, walaupun tak pernah suara kita besar umpamanya, tapi mak mulai takut katanya. Mak bukanlah dianggap sebagai anak, tapi mak tanyo lebih-lebih tanyo bak watenyan karena takut dengan sikap kita. Maka posisi seperti ini kakak abang, nyoka berdiri pada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka abang-abang dan tuan Bandung, jadikanlah orang tua kita itu bebas untuk menjaga dan mendidik kita. Jadikan orang tua tanyo bebas dalam gepuruno tanyo, walaupun tanyo bang sudah berkeluarga. Ingat, keluarga tanyo kamu kawin, tanyo kamu keluarga, itu bukan menjadi satu patokan bahwa tanyonyo yaitu batas berbakti dan yaitu bek temereka bak mak ngon ayah. Nyo abang-abang tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bek tadut mak tanyo. Bek tasipak mak tanyo, ayah tanyo. Batas mak tanyo tong yo ke tanyo, nyo kata masuk anak temereka bak mak ngon ayah. Maka jaga baik-baik. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, jangankan masuk surga, bau surga Allah haramkan di akhirat nanti. Abang bapak ibu dan tuan Bandung, ada satu riwayat dari seorang sahabat Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti nyo bagi tanyo yang agam abang, bagi tanyo yang laki-laki bapak, ya. Di ketika seorang orang tua itu murka kepada seorang anak, kemungkinan besar anak ini patah lidah wate sakaratul maut, tak dapat mengucapkan kalimah tauhid. Itu pernah dialami oleh seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka dia abang-abang, nyo bapak-bapak, nyo minta maaf ibu-ibu ile bo, kemo aba ibu-ibu, kemo aba ibu-ibu. Kon lon pupaki awaknyo bungo suputnyo kon. Tapi sekarang saya ingin memberitahu kepada suami kalian. Nyo yang kon-kon ustaz, nyo bagi-bagi kamu nyo gure-gure, nyo ulang-ulang kaji bagi-bagi kamu yang kon-kon ustaz. Nah ya, ingat ya bang. Bek karena tapu timang inong jit bengeh tanyo ke mak tanyo. Bek karena bak tapu siblah inong jit tamu paki tanyo ngon mak tanyo. Ini kebanyakan kita laki-laki. Nyo tanyo yang kamu kawin. Kadang-kadang menghop inong tanyo juk belanja mak tanyo tatun. Kadang-kadang si gogo menghop inong tanyo tawo bak mak tanyo kahana jadeh tawo. Ingat abang, surganya seorang istri di bawah telapak kaki seorang suami, dan surganya kita seorang suami di bawah telapak kaki yaitu seorang istri, seorang ibu. Nah, genyan. Sealim apapun tanyo, sehebat apapun keadaan kita, seapik apapun tanyo abang, bila namu sangkut ngon mak ngon ayah, tak akan selamat kita di akhirat nanti. Ingat itu. Seorang sahabat Nabi tak pernah libur berjamaah di belakang Rasul. Orang yang sabar dengar nasihat Nabi, yang bergetar hatinya ketika mendengar ayat Al-Quran. Namun ketika dia dimarahi oleh seorang ibu, ketika ingin meninggal dunia, sulit bagi Nabi ketika itu untuk mentalkinkan, yaitu dia yang sedang dihadiri kematian. Nyodup sahabat Nabi. Makanya abang-abang dan tuan Bandung, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, puasanya tak diterima oleh Allah di akhirat nanti. Kenang penyakit kusta, tak bisa berdiri, berjalan dengan dada dan perut, ya kan? Ini azab bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang tak dapat ampunan dari orang tua ketika masih hidup di dunia, pernah menyakiti hati keduanya. Makanya bang-bang, momen Ramadannya, nyota-nyona yang jio, tanyona yang merantau ino di Banda Aceh, kon gampung tanyo ino, si gogo telpon mak tanyo, bek tapre uro raya, kadang hanatru umu tanyo bak uro raya, kalau naga seki tanyo kirim peng ku mak tanyo, kalau naga seki tanyo kirim peng ke ayah tanyo, di tanyo tapajuh mangat ino abang.
kiban keadaan urun cik dan nyoy de. Urun cik lon manga cik tunggu. Nyonya laki maaf bang, ayo laki maaf pak, ibu. Coba. Ini pengalaman yang sudah ada. Walaupun lo kata lo. Walaupun nyo cerita orang tua kepada saya, orang tua yang ada di luar sana. Walaupun orang tua tanya nyo lepeng, toke, yang namun peng daripada anak tetap berbeda rasanya. Tetap beda. Walaupun orang tua tanya orang lepeng, pemberian daripada seorang anak tetap berbeda adanya. Kemudian memberikan itu bukan mesti memberikan banyak, tidak. Mesti belekan. Tapi pecit pemberiannya ala kadar, be mampu tanyo menandakan bahawa tanyo mantong teringat ke mak ngon ke ayah. Lagi nyan. Kanyo abang-abang, kakak-kakak yang suami kalian bukan yaitu perantau, kan? Peringatlah ko tanyo. Bang, ayah hai, mak tanyo ideh kiban keadaan. Na bang kirim peng mubi. Oh, na kirim belanja mubi. Oh, lagi nyan tanyo. Supaya kepu seorang suami bila mendapatkan reza daripada orang tuanya, surga menantinya di akhirat nanti. Ingat kakak, munyo lako tamong curuga, hanji pediyu inong nyan tamong dalam neraka Allah. Bila kami selamat, insya Allah kalian akan ikut selamat. Tapi bila kalian selamat, golam tinte kamu agam selamat. Nyan malu lebih awaknya. Mempelih-pelih dulu. Nah, genyan. Tapi kalau seandainya kau tanya mendapat murka daripada orang tuanya, tamong lam neraka. Nyo maklum-maklum dah. Makin to ngau buka makin derak juga nyo. Nyo dakwah derak. Kau awak nyo download derak je. Wah. Adi munyo urunci apa nanti urunci lakonnya banci ke lakonnya. Durhaka dia. Maka bakwatnya nanti dia akan masuk ke neraka Allah. Ketika lako tamong lam neraka, tanya mesti sadar kakak, pintu syurga tanya yuk tapak lako. Mamunyo lako tamong neraka? Kon ngomong pintu tanya ime gede. Mai tanya hore tamong. Maka ji berselamat tanya mandum. Momen Ramadannya menjalin silaturahmi. Silaturahmi yang terbaik ialah bersilaturahmi dengan keluarga dan orang tua kita. Nyo lagi nyo juilah dalam Ramadan. Uro kaya mesti kalau nabang narasiki balik kampung tanyo. Merumpuk ngon mak tanyo. Segala uro kaya telpon apa salahnya. Lagi nyan. Bek preh uro kaya sebab golan tinte usia kita sampai ke hari raya nantinya. Abang-abang lontuan Bandung ibu-ibu. Yang kedua, mengak bagah juga. Yang kedua, puasa yang tak diterima oleh Allah yang didoakan oleh malaikat Jibril. Jibril yang mendoakan, Nabi yang mengaminkan. Oh ya Allah ya Karim. Yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ini posisinya juga sama. Ingat ya, coba deh. Nyepurong. Sidro inong tu mereka bak lakonyo kakak. Hana musti buta sipak lako. Hana musti buta dok-dok lako. Etoh citungku sama ngon posisi anak ngon mak abuno. Apabila sidro lako kamu mulai takut kerinong, sedarilah ketika itu istri ini sedang durhaka kepada suaminya. Padit rame tanyo lako jino yang nak takut kerinong. 90 pada persen lah. Yang takut kau yang hana takut. Nak kan? Rata-rata lako yo kerinong. Takut kerinong. Nyo abang. Kita membuka jalan untuk istri kita supaya mereka duduk di neraka Allah. Tanya merasa takut menyangkut tungkum nyo hantar takut untuk ipring tanya. Untuk menyatakan dia tapu buat juga galak-galak hati tanya untuk menghop ingat tanya peri tanya. Han ada demam pajubu. Inilah nyo kakak-kakak ibu-ibu ya. Ibu-ibu terutama ibu-ibu. Ya. Walaupun banyak amal kalian, majelis taklim kalian datang, wirid yasin kalian yakin, tahfidz Quran kalian, bila suami takut kepada kalian, itu sama artinya kalian menakut-nakuti suami. Dan suami ketika itu istri berada di posisi seorang yang durhaka kepada suaminya. Ingat,
Nyobek pedia le lako takut ke tanya. Woi no tu pakak ju. Nyobang mula tengok bunga bek yo le kelun. Anak duduk le. Rame kamu lako ya. Kan awak biasa kamu tungku. Okey maaf. Banyak kita tengku ini yang bukan masa bukan takut pelain pokok ici takut tanya. Gini. Itanya kadang-kadang tu kan gini. Beo tamu dakwa ngoi nong. Sebutai kon beo. Cuba kalon. Ketika inong bengih bak tanya. Perasaan itu ada mangat. Baper bawa perasaan kita. Walaupun tunggu. Tunggu mangat gesemebet. Minta maaf saya. Nan tanda ada ngah. Munyo tengah mangat gesemebet. Tengah apa yang mau? Nya sabi-sabi tanya baik ke mbak kau. Munyo tengah mulolokan ji kedeh kon kedok nyam balik mau pakai ya. Sebab hana mangat. Walaupun kami seorang ustaz teratungku hana mangat. Bak jalan emosi tinggi. Pakon. Munyo leh mau pakai ngoinong bak jalan hana pah dia. Maka ipak nyo kakak ibu nyo minta maaf ya. Pakon kamu agamnya pijut-pijut. Menderita batin sebenarnya kami. Rata-rata ane urang Acehan tumbun inong lako. Cikalon. Lako 40. Inong 80. Mujungkat onda di damai. Yu bibi pancen. Pakon, kamu mean perasaan makan hati. Sebab walaupun le tapa jobu tapi kalau hati hanti mang hanya ke darah daging. Agaknya ibu-ibu. Nah ya. Jadi nyonya masalah jikonnya puasa begeterimong syuruga preh tanya di akhirat kemudian usahakan jangan kalian biarkan suami kalian takut kepada kalian. Itu aja. Nah. Mau minat tu. Rap tu makin tiaat mati ada nyoba nyan. Ibu-ibu kananyan. Kananyan takjil. Oh takjil nani. Udah ada. Alhamdulillah. Ji buka-buka ju. Peraso ini jadi tukang ngongon. Tapi kon menyoba lun kon. Nyoba lun. Oh mangat dah buka di rumah. Tak su apa yang na. Menyoino kon tanggung dah. Oh ni nanti kon laki tamah apa di diamnya hansip bu. Menyohana malay. Untuk jigit. Kalau nak malu. Coba. Yang ketiga ni yang terakhir. Malaikat yang mendoakan, Nabi yang mengaminkan. Jangan terima puasanya orang khati'ur rahim, pemutus tali silaturrahmi. Pemutus tali silaturrahmi bukan cuman di dunia dan hana mangat. Bahkan pertama sampai di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Ketika malaikat mungkar dan nakir menanyakan kepada kita, "Wama ikhwanuka? Wama ikhwanuki?" So saudara kata, itu tes, ujian lewat pehana. Yang menjawab ketika itu adalah amal penyambung tali silaturahmi yang lagi kita peget malam seputnya. Itu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tetangga hana dimegat lebih daripada le urau, kadang lebih daripada le tun, maka nanti akan sulit menjawabnya. Sama ketika ditanya lagi kakak ibu, Marabbuka, Tuhankah? Allah, mudah terjawab. Ya? Tapi yang menjawab nanti amal salat. Kita tahu tapi tak bisa menjawab. Contoh. Coba, yang lagi nyong. Nyolon tanya. Coba jawab. Adik-adik, coba leh. Tuhan tanya. Allah. Ibu-ibu. Anak duri. Allah ikut le duk nan deuk ka. Anale. Allah. Dah. Tuhan tanya dah. Coba tutup mulut kita, naikkan lidah ke langit-langit.
Tuk babah lidah ba langit-langit. So Tuhan tanya, jauh-jauh. Baik buka abah. Laginya ke posisi kita nanti di alam barzah kakak. Wama ikhwanuka. So saudara kata tak tepu muslimin awal muslimat ikhwani. Tapi lidah tak mampu menjawab. Karena jawabannya adalah amal penyambung tali silaturahmi. Bila tanya tak mubruk sabi-sabi tanya. Tungku ngon tungku hana meget. Tetangga ngon tetangga hana meget. Lebih daripada leurau. Lebih daripada 3 hari. Maka sama artinya kita menghilangkan persiapan jawaban ketika sampai di alam barzah nantinya. Wama ikhwanuki. Wama ikhwanuka. So saudara kata. Terkunci lidah kita ketika itu. Kita tahu. Tapi kita tak bisa menjawabnya. Nyo-kenyo yang akan terjadi di alam barzah nantinya. Maka abang kakak ibu dan tuan ban bandum. Dalam momen Ramadannya. Mari kita perbaiki. Yang pertama. Mari kita perbaiki. Menjadilah seorang anak. Setidaknya. Kaha'ik tabalah jata urunci dan nyobang. Ha'ik tabalah jata urunci dan nyokakak. Jangan kita sakiti hati mereka. Itu aja. Kemudian yang kedua. Mari perbaiki hubungan kita suami istri dalam berumah tangga. Hana tidro agam yang mekawin ngon tidro inong. Ingin merasakan takut kepada istrinya. Tidak. Hana tidro inong yang tim mekawin ngon lako ingin menderita di kemudian hari. Bandua tanyo inong agam mau melangsungkan akad nikah, yaitu berencana bertujuan dalam batin tanyo supaya mawaddah warahmah dan sakinah di kemudian hari. Perbaiki ini baik-baik. Sabar tanyo inong, si gogo sabar tanyo lako. Terlalu maju tak boleh, upset. Terlalu mundur, gol. Talu tanyo kibancit khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan saja. Bagian. Abang bapak ibu tuan bandum. Yang kelai, mari perbaiki tali silaturahmi tanyo sama-sama tanyo dengan cara kiban berbuka bersama lagi nyo. Kemudian menyona undangan daripada ngon tanyo hadir. Nyo salah saboh tanda atau cara untuk memperbaiki tali silaturahmi sabi-sabi gedanyo yang kahanali. Mudahkan batin untuk memaafkan. Ya. Paksa hati untuk pemaaf ngon. Nyo ingat tu. Paksa hati. Iji bengeh ke tanyo. Tanyo bengeh ke ji. Paksa hati untuk pemaaf. Munyo untuk maafkan sulit. Sifat pemaaf ini yang nabak Nabi. Menyobak tanyo bang. Mantong tak paksa pemaaf go. Mantong tak paksa. Kecuali salah bio. Tapi kalau salah raya. Lagi contoh Nabi Muhammad. Pedeng bak taku go pudu. Pedeng bak taku di pudu le kape. Tapi ketika jatuh pedang. Nabi yang memegang pedang. Adakah Nabi memancung orang yang memegang pedang tadi? Tidak. Nabi maafkan kesalahannya. Maka sifat pemaaf. Nyo murni mutlak pemberian daripada Allah. Sementara tanyo kon hana sifat pemaaf tapi pecit tunggu tak paksa sifat yang benar dalam batin tanyo bang. Sama lagi sabar. Sabar tanyo golom na bang. Tunggu tak paksa sabar nyo benar dalam hati tanyo. Sebab urung sabar nyo kakak abang tuan bandum ya. Laginya sesuatu terjadi musibah baik zahir maupun batin pada dirinya pada orang lain. Ketika terjadi sabar itu tak perlu dipaksa. Mengalir sendiri dia. Munyotanya mendapat paksa-paksa. Sabalun ya Allah, sabalun ya Allah, sabalun ya Allah, sabalun ya Allah. Bukan golom na sabar. Tapi sabar mantong na. Tapi cuman payah dapat. Sediakan peluk sabar. Karena sabar itu sifat yang baik bagi hati. Itu pemberian daripada sang ilahi Rabbi. So yang sediakan peluk. Insya Allah sabar itu akan Allah letakkan di batinnya. Abang bapak ibu dan tuan bandum yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paksa batin memaafkan kesalahan saudara kita. Insya Allah dengan demikian Allah akan mudah membuka pintu maafnya untuk kita. Maka abang-abang dan tuan bandum. Rasa jihnyo dang-dang dang-dangnyo. Pegah-pegah habatiat. Sebab katamu rumpuk tabi-tabi tanyo ino. Inilah cuplikan kecil yang dapat tuan sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat. Dan Al-Quran juga menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.